Halo, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau memberikan tutorial ataupun cara untuk mengemudi mobil yang transmisinya matic ya. Jadi, teman-teman bisa simak video ini sampai habis bagaimana caranya untuk mengemudi mobil matic. Mungkin dari teman-teman yang belum bisa mengemudi, itu pasti penasaran bagaimana sih rasanya bisa mengemudikan mobil gitu kan. Kali ini kita akan pelajari teknik-tekniknya untuk mengemudikan mobil matic. Jadi untuk yang pertama, teman-teman perlu perhatikan dulu bodi sisi kanan kiri mobil, depan belakang, yaitu panjangnya seberapa, lebarnya seberapa, itu sangat penting sekali untuk diingat dan dipahami ya untuk lebarnya. Karena apa? Dari setiap kendaraan ini memiliki lebar yang berbeda-beda untuk mengantisipasi yang biasanya menggunakan mobil dengan dimensi yang kecil, kok tiba-tiba menggunakan atau mengemudikan mobil yang dimensinya besar atau start mobil 3 baris. Pasti untuk rasanya kan juga berbeda, dan untuk mengira-ngira pada saat mau mendahului atau mau parkir itu pasti berbeda ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ya. Nah, untuk yang pertama saya mau kenalin dulu bahwa ini gas ya, dan ini rem. Kalau di mobil matic hanya ada dua, itu gas sama rem. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah dalam menginjak ya. Biasanya kalau pemula masih panik ya, itu bisa salah menginjak antara gas dan rem. Oke, kita lanjut ke untuk menghidupkan mesin terlebih dahulu. Ya, ini tombol kuncinya kelihatan guys. Oke, tunggu ABS-nya hilang ya, tadi ada. Nah, ini ada tulisan ABS, kita tunggu dulu sampai hilang, baru kita hidupkan. Oke, setelah itu atur posisi kursi kita atau tempat duduknya, joknya. Kita atur senyaman mungkin sesuai dengan postur tubuh kita ya, nyamannya gimana, seberapa gitu kan kursinya, jaraknya antara kursi sama gas, nyampe nggak kaki kita gitu kan. Terus langkah selanjutnya kita perlu tahu juga kalau di mobil matic itu ada tulisan P ya. Itu kalau kita parkir itu usahakan tongkat ini berada di posisi P. Di sini juga ada kelihatan ini ya P ya. Tuh P. Oke. Terus ini ada R untuk mundur, ada netral, ada D untuk jalan lurus. Ini sudah oke lah, biasanya pakai D kalau jalan-jalan lurus. Dan untuk S ini untuk kalau kita mau mendahului, L kalau untuk ditanjakan ya. Terus saya mau kasih tahu juga bahwa ini di sini ada lampu indikator ini. Kalau masih hidup, ini biasanya simbol kalau handremnya ini masih terkunci. Jadi perlu kita turunkan dulu handremnya sebelum kita mau jalan ya. Kalau mau jalan kita turunkan dulu. Oke, sudah hilang kan. Kita perlu tahu juga bahwa ini klakson biasanya pencet di sini ya. Nah, itu klakson. Terus ini ada tombol-tombol ini kalau mau menghidupkan musik. Terus ini sennya di sini, sen. Nah, ini untuk kiri, kanan, untuk lampunya. Dan sebelum kita jalan, saya mau kasih tahu juga sama teman-teman bahwa orang kalau mengemudi, seorang pengemudi mobil itu ada 4 mata ya, harus memiliki mata 4. Jadi mata kita itu fokus kepada 4 spion ya, atau 4 arah. Yang pertama ada arah depan ini ya, terus yang kedua
ada ini untuk melihat kita ke belakang, terus spion, ini tombol spionnya ya, kita keluarkan. Nah, ini untuk melihat belakang, spion kanan, terus spion kiri. Kita usahakan posisi spion ini senyaman mungkin, terlihat tidak bodi belakang gitu kan. Jadi kita usahakan, ini juga bisa kita atur ya, kalau di mobil-mobil sekarang biasanya sudah bisa diatur ya otomatis. Nah ini kita bisa geser-geser pasnya seberapa, kalau dengan posisi duduk kita ya. Sudah terlihat belum? Terus spion ini juga kita kondisikan bahwa belakang ini terlihat. Oke. Setelah kita melihat spion bahwa spion ini sudah berfungsi dengan baik, arah-arahnya ya sudah terlihat, bodi belakang juga. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sini ada wiper ya. Ini biasanya kalau untuk pemula, kalau kita duduknya pas ya, ini di wiper ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di pinggir ya, atau di pas jalan aspal di paling pinggir ya. Kalau kita melihat spion ya, nah ini kan berada di posisi pas di pinggir banget ya. Ya, ini di pinggir banget mobil ini. Jadi kalau ini di penglihatan saya, di saat saya berada di posisi supir, ini pas banget di garis ini yang ada apa namanya benjolannya ini, wiper ini pas di pinggir ya. Jadi mungkin nanti kalau di mobil teman-teman semua itu juga bisa dilihat di bagian wipernya untuk patokan juga, itu bisa. Kalau untuk pemula ya bisa digunakan untuk patokan ini sudah terlalu minggir atau belum gitu, bisa seperti itu. Tapi tidak semua kendaraan sama ya kondisi wipernya, jadi tidak sebagai patokan yang mutlak untuk bisa memfokuskan bahwa mobil ini sudah tepat di pinggir. Yang paling penting itu kita harus melihat spion antara kanan dan kiri. Kalau kita melihat spion kiri ini sudah keminggiran atau tidak, atau kurang minggir gitu kan, itu juga bisa. Spion kanan juga. Ini, dan jangan lupa juga kalau kita mau belok kanan atau ke kiri, pastikan gunakan sen ya, sen atau tanda bahwa kita mau belok. Itu sangatlah penting kalau untuk kendaraan. Dan jangan lupa untuk melihat spion terlebih dahulu kalau sebelum belok ya. Oke, kita langsung tes jalan ya. Tes jalan, jangan lupa injek remnya. Sebelum jalan kita injek remnya. Untuk handrem kita sudah turunkan ya. Nah, untuk menggunakan handrem, ini caranya, kita pencet, tarik ke atas sedikit, turunkan. Kalau mau mengunci lagi, kita tinggal tarik. Nah, udah gitu ya. Terus ini untuk tongkat ini, tidak semua kendaraan ada tombolnya ini ya. Tidak semua kendaraan, jadi menyesuaikan kendaraannya masing-masing. Tapi kalau khusus kendaraan ini, mobil yang saya bawa ini, sebelum kita jalan, kita injak rem ya. Ini untuk semua mobil matic biasanya kalau untuk injak rem ya, semua mobil matic. Terus kita tarik masuk ke D ya. Usahakan berada di posisi D. Ini kalau untuk jalan datar seperti ini ya. Tapi kalau untuk jalan menanjak, bisa langsung ke S dulu, itu juga boleh. Atau langsung ke L ya, ini boleh juga. Oke, jadi saya mau masuk ke D saja karena ini jalannya datar ya. Oke, kita langsung jalan. Oke, usahakan kalau memegang setir ini senyaman mungkin ya. Tangannya jangan terlalu kaku, kita santai saja, duduk santai. Nah ini, kalau saya melihat apa namanya wiper ini yang ada apa namanya di tengah-tengah ini ya, wiper ini sudah menunjukkan pas di di aspal yang sudah di pinggir banget. Nah, kalau kita melihat spionnya juga ini sudah pas.
jadi tidak terlalu ke tengah dan tidak terlalu minggir. Oke, kita santai saja, santai, relax untuk mengemudi itu. Dan pastikan teman-teman jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mengemudi ya. Oke, gini enak kan? Belakang juga terlihat. Spion terlihat. Nah, kita fokus saja ke depan karena ini jalan sepi. Biasanya kalau kita baru belajar, tangan kita pasti kaku ya. Tapi nanti lama-kelamaan kalau kita sudah sering bawa, sering belajar, maka kita bisa santai tangannya, nggak kaku gitu kan. Kita bisa santai untuk memegang setirnya ya. Dan jangan lupa juga kalau kita sudah jalan, biasanya ada mobil yang kunci pintunya itu otomatis ya. Otomatis kalau jalan bentar itu sudah mengunci. Tapi kalau tidak otomatis, kita misalkan ini kita pencet, nah itu sudah mengunci. Untuk mau belok kita send dulu ya, bukan send. Kita lihat spionnya dulu, aman spionnya, tengok kanan kiri. Oke. Dan pesan saya kalau kita belajar untuk mengemudi mobil, usahakan langsung di jalan saja ya. Langsung di jalan saja. Jalan yang sepi saja, tidak harus yang langsung ramai, seadanya saja. Jalan yang bukan jalan jalan utama ya, tapi jalan yang agak sepi saja kayak gini boleh lah. Kalau untuk di lapangan saya kira itu kurang efektif kalau menurut saya ya, kalau kita belajarnya di lapangan, karena kita nggak bisa mengira-ngira seberapa kondisi jalan ini kan pasti berbeda-beda, dan kita nggak bisa mengira-ngira juga ini saya terlalu minggir atau tidak. Itu untuk memfokuskan itu lebih susah kalau kita belajarnya di lapangan. Tapi kalau langsung ke jalan itu lebih mudah atau lebih cepat untuk kita bisa mengemudi. Ini untuk mobil matic ya teman-teman ya, khusus untuk mobil matic. Nanti setelah video ini saya akan buat juga untuk cara mengemudi untuk mobil manual ya, cara belajar mengemudi mobil manual. Biasanya juga kalau kita sudah bisa mengendarai mobil manual ya, yang transmisinya manual, itu pasti bisa juga untuk mengendarai yang mobil matic. Tapi kalau kita belajarnya pakai matic, biasanya kita nggak bisa pakai manual gitu ya. Jadi saran saya kalau mau belajar mobil, lebih baik pakai yang manual, transmisinya yang manual saja, agar kita nanti bisa juga menggunakan yang matic. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara untuk kita belajar mengemudi mobil matic ya. Dan untuk kedepannya saya akan membuat video juga untuk cara untuk parkir ya, cara untuk memarkirkan kendaraan. Ini biasanya yang lebih sulit dibandingkan kita menjalankan kendaraan kita. Lebih sulit kalau untuk parkir, biasanya yang susah di parkirnya ya, untuk belajar parkir. Tapi nanti saya akan buatkan videonya.
untuk tutorialnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.